Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU 2. Wirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis fasilitator atau developer. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Nurdalila dengan NIM 2190302232 dari kelas C1. Di sini saya akan membahas tentang buku kerja KWU 2 bagian 10 dan 11. Yang pertama di sini yaitu kita akan membahas terlebih dahulu buku kerja KWU 10 dengan kode FR Stein STD KWU 10 identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha di sini yaitu event organizer, produk atau jasa yaitu wedding organizer. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja yaitu ada alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi batasan variabelnya. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, di sini saya memilih penanaman modal. Untuk UK kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabel sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri. Untuk KUK yang kedua, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan, yaitu batasan variabelnya yaitu equity capital atau penyertaan modal. Elemen kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. KUK Business Angel diidentifikasi, yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek. KUK kedua yaitu jenis venture capital, diidentifikasi. Jenis Ventura Capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu single tier approach, two tier approach. Dan yang kedua, berdasarkan cara penghimpunan, leverage Ventura Capital, equity venture capital. Dan yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Untuk KUK yang ketiga yaitu ada initial public offering, diidentifikasi yaitu IPO dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, diversifikasi likuiditas dan portofolio. Elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. KUK-nya yaitu bank komersil, diidentifikasi secara bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. KUK yang kedua yaitu SBA Guaranteed Loan, diidentifikasi yaitu program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil KUR. KUK yang ketiga yaitu sumber-sumber pinjaman lain, diidentifikasi secara teman dan keluarga. Elemen yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. KUK yang pertama yaitu leasing atau sewa, diidentifikasi secara leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang, jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan utang. KUK yang kedua yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR Small Business Technology Transfer, dan program diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik yaitu SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari 1 hibah untuk mendanai proposal tertentu. Baik, sekian pembahasan tentang buku kerja KWU bagian 10. Kita akan lanjut ke buku kerja KWU 11 dengan kode STIN STD KWU 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Dengan unit usaha di sini event organizer, produk atau jasa yaitu wedding organizer. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada identifikasi peluang pemasaran dengan kriteria kinerja. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil rekam
hasil rekaman yaitu ada kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar. Hasil rekaman kedua yaitu jenis pemasarannya, ada pemasaran bisnis ke bisnis dan pemasaran barang. Elemen KUK yang 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Hasil rekamannya yaitu potensi pasar baru dapat mencakupi yaitu ada e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan. KUK 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yaitu functional approach, yaitu ada penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelajaran, penangguhan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar, dan managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Elemen yang kedua yaitu ada investigasi peluang pemasaran. 2.1 yaitu ada peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil rekaman peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru, dan pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, yaitu Future Advantage and Benefit dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran. KUK 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang yaitu daya tahan bahan baku produk, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. 2.3 yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal pada praktik kebijakan dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan, biaya, dan peluang. 2.4 yaitu kemungkinan strategi pesaing potensial, diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi yaitu periklanan ekstensif. 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu top ranking topics. Elemen yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. KUK 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. KUK 3.2 yaitu perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang mengikat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Hasil rekam perubahan organisasi yaitu struktur fungsional organisasi. Kedua, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Ketiga, organisasi lini dan staf. KUK 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan, biaya produksi, biaya promosi, pelatihan staf. KUK 3.4 yaitu komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil rekam komunikasi kelayakan yaitu staf sumber daya manusia, manajer tenaga pemasaran. KUK 3.5 yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.